Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya dalam laporan khusus mengenai proses pembelajaran hari ini. Dari ruang kelas hingga layar digital, perjalanan belajar yang berlangsung penuh dinamika dan tantangan ini patut kita cermati bersama. Hari ini, topik utama yang menjadi sorotan adalah membangun kualitas berita investigasi, analisis sifat, jenis tujuan, dan proses produksinya. Nah, jadi peliputan investigasi mengajak pembaca untuk memerangi pelanggaran yang tengah berlangsung dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, investigasi berasumsi pada peliputan berbahaya atau dangerous reporting. Wartawan berhadapan dengan kesenjangan pihak-pihak yang menolak urusannya diselidiki, dinilai, dan dilaporkan kepada pembaca. Karena itu, kewaspadaan dalam profesi kewartawanan menjadi tolak ukur keberhasilan investigasi. Menurut Melvin Mancher, the moral component merupakan unsur penting peliputan investigasi. Wartawan mengumpulkan data, menguatkan data untuk meningkatkan motivasi moral. Lanjut. Nah, dari hasil survei bahwasanya sebanyak 74,2% mahasiswa belum mengetahui sifat-sifat dari berita investigasi. Sebanyak 48,4% mahasiswa juga belum mengetahui tentang berita investigasi. Sebanyak 87,1% mahasiswa belum mengetahui bagaimana cara membangun kualitas berita investigasi, dan 87,1% mahasiswa belum memahami terkait struktur investigasi, dan sebanyak 80,6% mahasiswa belum memahami perihal proses produksi pada berita investigasi. Baik, kita lanjut. Apa itu pengertian penulisan berita investigasi? Sini saya akan menjelaskan. Jadi, jurnalisme investigasi adalah kegiatan yang dianggap memiliki komponen mengumpulkan data, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigasi, yakni penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus kejanggalan. Baik, selanjutnya ada 3 tahapan yang menjadi fondasi dalam menulis berita dan investigasi. Yang pertama ada wawancara, dan yang kedua analisis mendalam data. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses peliputan investigatif, yaitu pengumpulan data. Nah, yang dimaksud dari pengumpulan data ini adalah bagaimana cara kita mencari data terkait berita yang ingin kita tulis atau kita dalami. Ada banyak cara untuk mendapatkan informasi. Yang pertama, ada kita terjun ke lapangan untuk bertanya kepada warga yang ada di daerah kejadian atau di tempat kejadian tersebut. Nah, ada juga cara kita menyebarkan kuesioner gitu. Jadi fungsinya untuk mencari tahu tentang kebenaran atau ketidakbenaran data yang ingin kita dalami. Nah, langsung saja kita lanjut ke jenis-jenis berita investigasi. Yang pertama ada investigasi kriminal dan korupsi. Yang kedua ada investigasi lingkungan. Yang ketiga ada investigasi kesehatan dan keselamatan publik. Yang keempat ada investigasi kekuasaan dan politik. Yang kelima investigasi sosial dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir investigasi bisnis dan keuangan. Baik, di sini saya akan memberikan struktur berita investigasi. Yang pertama, pengenalan isu atau lead. Itu judul besarnya.
untuk menarik perhatian publik. Yang kedua, perumusan masalah tentang fokus dan hipotesis awal. Dan yang ketiga, pengumpulan dan analisis data, yaitu ada teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan analisis data. Dan yang ketiga, ada penyajian naratif, yakni kronologi dan logika bukti. Dan yang terakhir, penutup dan dampak sosial, yaitu rekomendasi atau refleksi. Demikian laporan pembelajaran hari ini. Kembali ke ruang refleksi pribadi. Saya merasa pengalaman ini memperkuat kesadaran saya bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga melatih kepekaan kita, keberanian, dan ketekunan. Saya Muhammad Rian Febrian melaporkan untuk jurnal pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.